Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah, kembali bersama kami dalam ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita tundukkan hati, kita berdoa untuk memuji Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kami percaya Tuhan memberkati mereka, apapun keadaan mereka, Engkau tetap memberkati mereka. Apapun yang mereka alami pada saat-saat ini, kami percaya Tuhan selalu menolong mereka. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
kendali. Mari kita percaya kepada Tuhan. Serahkan apapun keadaanmu kepada Tuhan. Dia sanggup dan selalu menolong kita semua. Kita percaya Tuhan begitu baik bagi kita. Shikiara baralala. Haleluya. Haleluya. Yesus baik.
senang bisa menjumpai saudara melalui ibadah online di Grace Ministry. Bagaimana kabar saudara? Bagaimana keadaan saudara? Saudara diberkati pada kesempatan ibadah pada hari ini. Kita akan belajar mengenai apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi hal yang sangat mendasar, basic yang kita butuhkan dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini. Saya bicara dengan beberapa orang bahwa bagaimana mereka mengalami seperti sebuah kapal yang terombang-ambing, yang tidak menentu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang berada dalam situasi seakan-akan berada dalam jalanan yang penuh dengan kabut. Orang tidak dapat melihat, saudara. Nah, dalam situasi seperti ini, sebagai orang percaya, apa yang kita butuhkan, apa yang paling kita butuhkan, kompas apa, pedoman apa yang paling kita butuhkan pada saat ini. Baik, saya akan ajak saudara untuk melihat dari Kejadian 39, 1 sampai dengan 2, sama-sama kita bacakan. 3, 2, 1. Yuk, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara yang berkati, dari Kejadian 39 ayat 2 yang kita lihat tadi di ayat 2, jelas berbicara bahwa keberhasilan, keselamatan, pertolongan Tuhan itu bukan berbicara mengenai apa yang saudara miliki. Jadi saudara ketika sudah berada dalam situasi yang tidak jelas, dalam situasi yang seperti ini, saudara, di mana pandangan saudara sangat terbatas, untuk saudara mendapatkan pertolongan, untuk saudara mendapatkan keberhasilan, itu bukan berbicara mengenai apa yang saudara miliki. Bahkan saudara memiliki sekian banyak uang di rekening bank pun, itu tidak akan menjamin saudara ketika kita berada dalam situasi pandemi seperti ini. Seperti kita lihat bahwa situasi semua rumah sakit, seperti di Surabaya ini, semua rumah sakit penuh. Orang tidak bisa bepergian lagi untuk berobat ke luar negeri, karena luar negeri pun mereka pun seperti Singapura, seperti yang paling banyak didatangi oleh orang Indonesia, ke Penang, ke Singapura, semuanya tutup, di lockdown. Sebanyak apapun uang saudara, itu tidak akan menjamin apa-apa saudara. Tetapi dari Kejadian 39 ayat 2 jelas berbicara kepada kita bahwa hal yang menjamin Anda adalah siapa yang saudara miliki. Yusuf benar-benar tidak punya apa-apa secara materi. Sudah perhatikan bahwa di ayat 39 sampai 2 itu bicara Yusuf benar-benar tidak punya apa-apa secara materi. Tetapi pada saat yang sama, ketika dia tidak punya apa-apa, ia sesungguhnya memiliki segalanya. Kenapa? Kenapa dia bisa memiliki segalanya, saudara? Karena Tuhan menyertai dia. Ada hadirat Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Materi yang sedang saudara kumpulkan atau sedang berusaha saudara coba untuk kumpulkan, itu tidak akan menjamin kesuksesan saudara. Dengar baik-baik, ada beberapa orang yang begitu stres, begitu terbebani dengan apa yang sedang dihadapi, terutama orang paling takut pada saat ini adalah ketika berkat materi itu berkurang, apa yang sudah dikumpulkan itu berkurang, ataukah dalam berkat materi itu seakan-akan begitu sulit, dan sehingga orang merasa takut, orang merasa khawatir, orang merasa terancam. Kalau dilakukan penelitian, saudara, orang tidak ketakutan akan corona itu masih lebih kecil, saudara, tetapi akan lebih besar orang takut dalam hal keuangan, orang takut dalam hal materi. Apa yang orang kumpulkan, saudara, materi yang dikumpulkan, ketika saudara khawatir dengan materi, saudara khawatir dengan apa yang saudara coba kumpulkan, dengar baik-baik, sesungguhnya itu tidak menjamin, saudara, bahwa saudara akan menang. Itu tidak menjamin saudara bahwa saudara pasti sukses. Kehadiran Tuhan dalam hidup saudara yang membuat saudara sukses. Hadirat Tuhan dalam hidup saudara yang membuat saudara sukses. Kita perlu belajar untuk berhenti mengejar hal-hal lain dan kita mulai mengejar Yesus. Kita mulai taruh dalam hati kita ketika saudara menyaksikan tayangan ini,
Untuk saudara mulai sepakat untuk berhenti mengejar hal-hal lain. Saudara berhenti fokus kepada hal-hal lain yang membuat saudara khawatir, membuat saudara cemas, membuat saudara takut. Dan saudara mulai fokus mengejar Yesus. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Bapa melihat hubungan saudara dengan Dia sebagai satu-satunya hal yang saudara butuhkan untuk setiap keberhasilan dalam hidup saudara. Hubungan saudara dengan Dia sebagai satu-satunya hal yang saudara butuhkan supaya saudara menerima damai sejahtera, supaya saudara menerima iman yang diteguhkan, supaya saudara menerima sukacita yang melimpah. Firman Tuhan berkata bahwa pengenalan akan Dia itu membuat damai sejahtera dan sukacita saudara melimpah-limpah. Ini yang saudara butuhkan, pengenalan, hubungan saudara dengan Tuhan. Itu yang akan menjamin untuk setiap keberhasilan dalam hidup saudara. Saya tidak bisa bayangkan, saudara bisa bayangkan bagaimana Yusuf memulai. Dia benar-benar kosong, saudara. Yusuf tidak punya apa-apa, dia tidak punya rekening di bank, dia tidak ada kualifikasi pendidikan, dia tidak ada koneksi dengan orang-orang yang berpengaruh. Bahkan saudara bayangkan bahwa ketika dia dibawa ke Mesir, saudara, dia dalam keadaan telanjang, bahkan berbahasa Mesir pun dia tidak bisa. Dia tidak punya saudara di Mesir, dia tidak punya kerabat di Mesir, tapi dia cuma punya Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab mencatat bagaimana Yusuf memulai ketika dia tidak memiliki apa-apa. Sehingga saudara pada saat ini, saudara dapat memiliki harapan. Saudara dapat memiliki suatu keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Kalau saudara berpikir pada saat ini bahwa saudara mungkin mengalami suatu keadaan seperti Yusuf. Tadinya saudara punya, pada saat saudara tidak memiliki apa-apa, saudara mulai terhimpit, saudara tidak memiliki pandangan luas kemana kehidupan ini akan pergi. Saudara berada dalam satu kabut yang pekat, saudara tidak dapat melihat dengan bebas. Saudara berpikir bahwa seperti Yusuf, saudara tidak punya koneksi, saudara sepertinya kosong. Tetapi pada saat ini juga saudara dapat mulai percaya pada kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Mulai mencari Yesus. Mulai melihat kepada Yesus, mulai klaim janji Tuhan di dalam Kejadian 39 ayat 2. Bahwa semua pekerjaan saudara itu diberkati Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam hidup saudara. Oleh karena itu apa yang saudara butuhkan pada saat ini adalah menghadirkan Tuhan. Kita sebagai orang percaya butuh hadirat Tuhan. Seperti bahwa rencana Tuhan di tahap awal penciptaan, bahwa Tuhan menciptakan manusia berada di Eden. Itu kita butuh Eden, kita butuh situasi Eden. Seperti ibarat sebuah benih yang kecil, yang kalau orang lihat benih yang kecil dan tidak berarti, namun dalam benih itu ibaratkan benih apel. Bahwa di dalam benih apel yang kecil, coklat dan tidak berarti itu ternyata dapat menjadi pohon apel, bahkan menjadi kebun apel. Ketika dia berada dalam situasi yang tepat, dia berada dalam kondisi lingkungan yang tepat. Sama seperti saudara, bahwa saudara pasti berbuah ketika saudara berada dalam lingkungan yang tepat. Di tahap awal penciptaan, Tuhan menciptakan Eden, yaitu lingkungan yang tepat buat kita. Kenapa? Karena Eden itu berbicara mengenai hadirat Tuhan. Kita bisa lihat di Kejadian bagaimana Tuhan berjalan-jalan di Eden. Bagaimana Tuhan berkomunikasi langsung dengan Adam. Karena Eden adalah hadirat Tuhan. Nah, yang saudara butuhkan pada saat ini adalah hadirat Tuhan. Semua sudah dipulihkan Tuhan ketika Adam yang kedua, yaitu Yesus, datang dan mati di kayu salib. Dan saat ini Eden dipulihkan dalam hidup saudara. Saudara punya hubungan yang bebas dengan Tuhan. Saudara dapat mengakses Tuhan secara luar biasa. Tetapi itu adalah pilihan saudara. Oleh karena itu hidup di dalam hadirat Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Hadir dan menghadirkan adalah tentu suatu hal yang berbeda. Ketika saudara punya anak yang kecil di rumah, dia tahu saudara bahwa ketika orang tuanya hadir, dia merasa aman, dia merasa tenang sekalipun dia tidak melihat orang tua dia. Itu namanya hadirat. Ada hadirat Tuhan. Dan ketika saudara tahu bahwa melatih bahwa ada hadirat Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan merasa aman, saudara akan merasa tenang. Saudara diberkati, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan sebuah film, ya, kisah nyata,
judulnya adalah Kapten Phillips. Dia seorang warga Amerika yang menjadi kapten kapal di kapal Marks, Alabama, yang melakukan perjalanan di Somalia, saudara. Seorang kapten ini, singkat cerita, dia tiba-tiba dirampok oleh 4 orang perampok yang katakanlah perampok amatir orang Somalia. 4 orang untuk merampok 1 orang kapten yang bernama Kapten Phillips. Apa yang terjadi, saudara? Karena dia adalah warga Amerika, Amerika harus mengirim 3 kapal perang dia untuk menyelamatkan 1 orang Amerika. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, pasukan khusus Amerika SEALs itu juga didatangkan untuk menyelamatkan 1 orang warga Amerika. Nah, saudara, saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah warga kerajaan sorga. Saudara bukan lagi hamba, melainkan anak. Apa yang terjadi, saudara, pada saat situasi seperti ini ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan? Ketika engkau berseru kepada Tuhan, lebih daripada seorang warga Amerika, engkau adalah warga kerajaan sorga, maka Tuhan akan mengirimkan bala tentara sorgawimu. Seperti Mazmur 91 katakan, bahwa Tuhan akan perintahkan bala tentara surgawi untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Panah yang terbang di waktu siang tidak akan mendekat kepada kemahmu. Penyakit sampar yang mengamuk di waktu petang tidak akan menimpa engkau. Karena engkau adalah anak Tuhan. Hal yang harus saudara lakukan adalah melatih hadirat Tuhan. Tuhan ada bersama dengan saudara. Kita berdoa. Mari angkat hati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena pada kesempatan ibadah pada hari ini kami boleh tahu bahwa kami butuh hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan kami. Biarlah hadirat Tuhan diteguhkan bagi setiap kami dan kami boleh mengalami hari-hari yang penuh dengan kemenangan. 10.000 di sebelah kiri, 1.000 di sebelah kanan itu tidak akan menimpa kami karena Tuhan sendiri yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala kekhawatiran, kecemasan kami ke dalam tangan-Mu dan Engkau gantikan pada saat ini dengan sukacita yang melimpah dari sorga. Terima kasih, kami percaya bahwa berkat Tuhan ada bagi kami. Mari angkat kedua tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Terima kasih, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang melepaskan kami dari segala sakit penyakit, Engkau melepaskan kami dari segala kemalangan, sebab firman Tuhan berkata bahwa kebajikan kemurahan Tuhan belaka mengejar kami seumur hidup kami. Kami terima berkat Tuhan, berkat yang mendatangkan damai sejahtera, berkat mendatangkan sukacita, berkat mendatangkan keamanan, berkat materi yang melimpah-limpah, berkat damai sejahtera datang daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri yang mati di kayu salib dan hadir dalam seluruh kehidupan kami. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.